Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Rahmat Allah dalam kerendahan hati. Renungan oleh Romo Erik Wahyu Cahyana, Okarm. Bangsa Tiongkok memiliki sebuah petuah klasik. Rendah hati membuat kita maju, sombong membuat kita mundur. Kaum bijak di Tiongkok sejak ribuan tahun yang lampau telah yakin bahwa sikap rendah hati memudahkan perjalanan manusia untuk menemukan kebijaksanaan. Sebaliknya, sikap sombong menyulitkan perjalanan manusia untuk menemukan kebijaksanaan. Prinsip indah ini kiranya juga berlaku di bidang hidup rohani. Orang Farisi yang dikisahkan dalam Injil hari ini mewakili sikap sombong dalam hidup rohani. Dalam doanya, orang Farisi itu terus memamerkan keunggulannya dalam hidup rohani dan tidak sekalipun terucap kata-kata untuk memohon rahmat kerahiman Allah. Karena menganggap dirinya sudah sempurna, ia bahkan merasa tidak membutuhkan rahmat kerahiman Allah. Dan yang lebih mengenaskan lagi, ia malah merasa berhak untuk menghakimi pemungut cukai yang sedang berdoa di sampingnya. Pemungut cukai yang dikisahkan dalam Injil mewakili sikap rendah hati dalam hidup rohani. Dalam doanya tidak ada sepatah kata pun terucapkan untuk memamerkan keunggulannya dalam hidup rohani. Isi doanya hanyalah terus-menerus memohon rahmat kerahiman Allah untuk mengampuni segala dosanya. Santa Teresia dari Lisieux pernah berdoa, "Aku datang kepadamu ya Tuhan dengan tangan kosong." Lewat kata tangan kosong, Santa Teresia menunjukkan kepada kita sikap hidupnya di hadapan Allah. Ia memandang dirinya sebagai manusia yang tidak layak untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Karena ia tidak memiliki apa-apa dan bahkan bukan siapa-siapa. Ia yakin bahwa hanya dengan rahmat dan bantuan Allah, ia bisa sampai pada keselamatan kekal. Semoga kita semua mampu bersikap rendah hati, supaya Allah dapat berkarya di dalam diri kita dan membawa kita pada keselamatan kekal. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.carmelindomedia.com.